Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu di tempat ini. Kami datang dari rumah kami masing-masing Tuhan ke tempat ini. Ini semua karena penyertaan Allah membimbing setiap pribadi kami, menuntun tangan kami, membawa kami ke tempat ini Tuhan. Dengan tujuan kami mendapatkan berkat-berkat Allah di suasana ibadah Paskah di padang ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan setiap pribadi kami masing-masing, sehingga Tuhan pada saat ini apapun yang kami dapat rasakan melalui puji-pujian kami, melalui penyembahan kami, melalui firman-Mu nanti Tuhan yang kami dengarkan, biarlah semuanya ini akan memperkuat iman kami, memberkati setiap kami semua Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang memimpin puji-pujian, hamba-Mu yang membawa musik, dan hamba-Mu nanti yang akan membawakan firman-Mu. Kami serahkan semuanya ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, di tempat ini Allah hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami tidak akan merasakan kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami, karena Allah ada di tengah-tengah kami, menutup kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah hati kami pada hari ini penuh puji-pujian, penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan penyerahan akan Engkau, melalui firman-Mu nanti juga yang akan kami dengarkan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah padang peringatan Paskah pada pagi hari Tuhan, dari awal hingga akhirnya nanti ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan acara kami ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pak Pandit berdiri, masih kuat nggih? Enten sedereng sarapan? Enten. Bapak Ibu Saudara, Paskah adalah hari kemenangan buat kita sebagai orang percaya. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Banyak nggih Pak Kuswa. Yang lain coba. Saya kok melihat di sini kok ngeluyuh gitu ya, kayak semut ya. Iya, coba bergeser sedikit gitu. Supaya saya lihat wanita-wanita cantik DSI anak Mbak Ranjo. Yang sana Mbak Ida, yang sana maju aja. Iya ya, maju, monggo maju. Yang di sebelah kanan saya boleh maju sedikit. Maju. Bapak Ibu kelompok jinya, kuatin bernyambat ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang Di dalam peperangan ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku
Jadi ini gaya apa? Lu kan kira jambu. Nah, kita satu hati, satu di dalam Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus ada kemenangan. adalah kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Lebih kencang lagi suaranya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Kalau lagunya semangat, duduk enak betul. Jadi kalau menang toh, nggak boleh protes. Monggo ada kaum pria boleh pilih satu pujian. Monggo pilih. Yang sesuai dengan itu. Oh iya monggo silahkan. Oh Gandol Gusti, saya pesak bedek Pak mesti Gandol Gusti gitu. Oke, Gandol Gusti suaranya kecil ya Pak nggih? Haleluya. Haleluya, 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 Gandol Gusti, Gandol Gusti.
Setuju mboten jenengan sing goyang? Saya. Yes. Nan, milikku lagi. Milikku lagi. Tuhan, suka-sukamu 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 Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Oh, berdiri apa duduk? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-suka Tuhan. Suka-sukamu Tuhan.
Saya maju, 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 maju. Saya
kita boleh ada di tempat ini, tempat yang luar biasa. Saya percaya ini rencana Tuhan buat setiap kita supaya kita disegarkan di tempat ini. Amin. Iman kita semakin dikuatkan. Dan satu hal yang sangat luar biasa, mungkin ini ibadah perdana kita di GSJ Immanuel, sehingga saya berharap kita benar-benar ada satu terobosan, ada satu kegerakan di mana kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapak, terima kasih siang hari ini kami bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini untuk memperingati akan kebangkitan Tuhan yang sudah mati di kayu salib, dan itu kami nikmati satu bentuk di mana kami harus bangkit pula di dalam kehidupan ini untuk semakin setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, hambamu terbatas di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan siang hari ini, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas, yang dapat menerangkan setiap firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami akan merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, kita akan bersama-sama buka kebenaran firman Tuhan. Ya. Di dalam Filipi pasal yang kedua. Ya, Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Filipi 5 ayat Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama renungan kita pada siang hari ini. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Ya. Demikian ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Amin. Ya, ayat yang ke-7 menjadi penekanan untuk renungan kita siang hari ini. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang hamba, mungkin sudah biasa kita ngomong, hamba memuji kebesaran-Mu, hamba memuliakan Engkau. Tetapi pertanyaan buat setiap kita, apakah kita bisa menerima ketika kita ini benar-benar diperlakukan sebagai seorang hamba di dalam hidup kita? Saya tidak yakin mungkin dengan diri saya sendiri. Kenapa? Karena begitu besarnya keegoisan kita, sehingga orang lain ketika memandang kita sebagai seorang yang rendah, seorang yang hamba, rasanya kita ini nggak terima. Dan siang hari ini kita belajar dari kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Boleh saya sebutkan bahwa kasih Tuhan itu benar-benar sempurna, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena Dia yang ada di tahta kerajaan Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, Dia rela turun untuk siapa? Untuk kita, orang-orang yang sebenarnya nggak layak. Di sini ada Pak Meseni sebagai guru.
dan mungkin Budian dan juga yang lainnya. Ketika seorang guru memberikan apresiasi kepada muridnya, kira-kira itu orang yang nilainya 0 atau nilainya bagus, Pak atau Ibu? Bagus. Pasti nilainya yang bagus, yang ranking, yang istimewa, itu yang diapresiasi, diberikan hadiah. Tetapi dalam konteks pembacaan firman Tuhan ini kita melihat hal yang luar biasa. Bukan karena kita ini layak menerima Tuhan, Tuhan datang untuk kita. Justru karena kita ini benar-benar nol besar. Kita ini orang-orang yang layak untuk menerima hukuman. Tapi Yesus mau mengosongkan dirinya. Saya minta akuannya, asisten Bu Naning. Minta akuannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya merenungkan ini bukan satu kebetulan, tetapi saya percaya Tuhan punya rencana buat setiap hidup kita, supaya kita ini belajar seperti Yesus yang walaupun mulia, itu rela mengosongkan dirinya. Nah, maaf, saya minum dulu ya. Sudah ada penggantinya, Pak. Nanti mungkin saya ambil seperempatnya, nanti selebihnya Bapak kembali. Ya, tadi aqua ini benar-benar penuh. Kemudian gambaran saya ya, supaya kita bisa mengartikan ini, menerima ini sebagai bentuk pengorbanan. Dan aqua ini kemudian saya minum berguna bagi tubuh saya, kemudian menjadi kosong. Ada banyak orang yang tidak memanfaatkan ini atau dipandang sebagai sesuatu yang nggak ada artinya, bahkan dibuang. Bahkan ketika orang lewat diinjaknya. Tetapi tahu enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian, di satu sisi ada banyak orang yang mencari ini, kemudian dimasak lagi, kemudian dapat dipergunakan. Amin. Hidup kita memerlukan daur ulang. Dalam hidup kita ini memerlukan daur ulang. Siapa yang bisa mendaur ulang? Tuhan. Hanya Tuhan. Kita ini nggak ada artinya apa-apa. Sudah menjadi sampah, nggak ada artinya apa-apa. Tetapi dijadikan Tuhan menjadi sesuatu yang berharga, bermanfaat dalam kehidupan kita. Itu karena apa? Pengorbanan Tuhan di kayu salib buat setiap kita. Saya beberapa waktu yang lalu, melihat satu postingan yang mengatakan demikian. Tapi seolah-olah mereka mengejek, selamat ya, ikut berduka cita atas kematian Yesus di kayu salib, dengan nada ejekan. Tetapi mereka nggak tahu bahwa justru di kematiannya di kayu salib, dan pada hari ini kita peringati kebangkitannya, itu menunjukkan bahwa engkau, saya, dan kita semua ini berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Orang lain boleh melihat bahwa ini satu kekalahan, kematian di kayu salib, tapi bagi kita justru itulah kemenangan di dalam hidup kita, di dalam kita mengikut Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, itu mungkin secara umum seringkali kita sudah terima itu. Tetapi satu hal, kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan di ayat yang ke-7 tadi, ya. Mungkin Pak Bandi tolong bacakan sekali lagi ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Amin. Firman jadi manusia, mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba sama dengan manusia yang seringkali mendapatkan masalah, lapar, haus, hinaan, cercaan, dan banyak hal itu dialami oleh Tuhan Yesus yang seharusnya itu tidak layak diterima dia, gitu loh maksudnya. Nah, aplikasinya dalam hidup kita,
Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Pak Kusnoto, lek sampean roh koncone awake dhewe enggak nyang gereja ogah-ogahan no piye Pak Kusnoto rasane? Sajake ya kok nyepelek nih. Nah, sajake kok nyepelekne ngono. Atine, kuwi piye to dadi murid-e Gusti kok ngono? Tidak dengan Tuhan. Kecenderungan kita merasa seperti itu, dan bahkan secara tidak langsung kita ini merasa aku lebih baik dari dia yang enggak ke gereja, saya lebih hebat dari dia yang enggak datang ke gereja. Itu secara otomatis perasaan itu ada di dalam diri kita. Tapi siang hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus yang walaupun dia Allah yang maha tinggi, tapi rela mengosongkan dirinya seperti aku ini. Kosong habis seolah-olah nggak ada artinya. Tapi justru disitulah dia jadi bermanfaat. Berguna untuk menyelamatkan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu hal yang perlu kita sadari di dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu bahwa Bapak Gembala berkhotbah tentang kerugian, kehilangan apa ketika kita sedang beribadah. Nah, kesempatan bagi saya ganti tanya ini. Biasanya saya ditanya nggak bisa jawab. Ya, beberapa waktu yang lalu kita diajarkan ada sesuatu yang kehilangan di dalam diri kita ketika kita beribadah, ketika kita mengikut Tuhan. Dan siang hari ini ayo kita kembali melihat itu dengan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Harusnya ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Enggak usah banyak-banyak yang kita renungkan siang hari ini, yaitu keegoisan kita, keakuan kita, kesombongan kita harus dihilangkan karena kita sudah mengenal Kristus Yesus. Amin. Ada banyak hal yang seringkali kita ini enggak sadari. Maaf ya, bukannya saya menyombongkan diri, justru disitulah sebenarnya kita ini menyombongkan diri. Maaf ya, kamu kok enggak rajin ke gereja ya? Disitulah seringkali kita ini tanpa disadari kita sedang menyombongkan diri. Tetapi mari belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengosongkan diri benar-benar kosong. Kalau kosong itu apa sih? Coba kalau ini, aqua ini kosong, diinjak ya pendek, tapi dia tetap enggak melawan. Ditendang ya jalan, tapi kalau isi ini tadi agak berat. Tapi kalau kosong benar-benar diperlakukan seperti apa, kita ini nerima gitu loh. Pengaduan kita hanya kepada Tuhan. Ada banyak tantangan di dalam kehidupan kita. Baik di dalam keluarga, lingkungan, di mana mungkin yang masih sekolah juga tantangannya banyak. Sebagai anak-anak Tuhan ada banyak tantangan. Tapi sejauh mana kita ini mempertahankan ego kita karena merasa kita paling benar, paling hebat dan lain sebagainya. Tapi siang hari mari kita belajar kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita belajar kepada Tuhan Yesus. Walaupun dia Allah yang maha tinggi, yang maha dahsyat, maha mulia, dia rela mati di kayu salib. Bukan buat orang yang benar. Dia memberikan mahkota bukan kepada murid-murid yang hebat, bukan kepada orang-orang, atau tadi saya tanya ke Bapak Ibu guru yang diapresiasi mereka yang juara, dikasihkan hadiah. Tetapi Yesus lebih daripada itu. Kepada kita orang-orang yang berdosa, dia rela mati, dan saat pagi hari ini, siang hari ini, kita peringati kebangkitannya. Supaya apa? Kita ini benar-benar punya iman yang bangkit di dalam Tuhan. Amin. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menerima ini. Mari, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau mencoba merefleksikan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bukan lagi keakuan kita, keegoisan kita. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang walaupun dia Allah yang maha mulia, bertata di dalam kerajaan surga,
tapi dia mengosongkan dirinya sama dengan manusia. Bukan supaya dia dilihat pengorbanan, oh Tuhan suka berkorban, tidak. Tetapi dia mencintai engkau dan saya, orang yang berdosa ini. Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan dia tidak mempedulikan masa lalumu. Apa yang pernah engkau alami. Yang dia inginkan kita datang kepada dia dengan hati yang tulus, mencintai, mengasihi Tuhan, bersyukur buat kasih setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat satu pujian untuk mengingat ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Aku sungguhlah terbukti, Ya Tuhan. ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Amin. Haleluya Yesus. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ya, ini hati kami Tuhan. Bukan saja pujian ini menjadi sesuatu yang hanya sebatas kami nyanyikan, tetapi biarlah menjadi komitmen dalam hidup kami, bahwa selama hidup kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Segala hal yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, berkat pekerjaan, bahkan segala kesibukan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, biarlah itu tidak menghalangi kami untuk kami setia datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami justru kami pergunakan, kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini kami Tuhan, hati kami yang seringkali penuh dengan kesombongan, keakuan, keegoisan. Tapi siang hari ini kami belajar dari satu tokoh Tuhan Allah kami, Yesus, yang rela mengosongkan dirinya, mati di kayu salib. Dan saat ini kami peringati di kebangkitannya ini sebagai bentuk di mana kami harus bangkit pula. Iman kami harus tumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas, tetapi Roh Kudus yang akan berikan pengertian terus di dalam hidup kami, supaya kami semakin setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berhenti berbicara tentang firman-Mu saat ini, tapi Roh Kudus mengerjakan hari lepas
Lepasari. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, menyerahkan semuanya ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.